Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Aulia Ulwiyah dari kelas akuntansi syariah 3B. Di sini saya akan membahas materi mengenai akad mudharabah. Apa sih akad mudharabah itu? Nah, akad mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara pemilik dana atau sahibul mal dan pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha, yang mana laba akan dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh si pemilik dana, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh si pengelola dana. Nah, melalui pembiayaan ini, pemberi modal dapat memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Dalam kaitannya dengan bank syariah, mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana atau sahibul mal dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis akad mudharabah. Dalam PSAK, mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah merupakan mudharabah di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga dengan investasi tidak terikat. Dalam mudharabah mutlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana, maka kerugian itu akan ditanggung oleh si pemilik dana. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usahanya. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin, atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan investasi terikat. Yang ketiga ada mudharabah mushtarakah. Mudharabah mushtarakah merupakan mudharabah yang pengelola dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana dapat ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah mushtarakah, yang merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad muqayyadah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai dasar syariah. Sumber hukum akad mudharabah. Menurut ijma ulama, mudharabah hukumnya jaiz atau boleh. Prinsip mudharabah sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah. Oleh karena itu, masih tetap ada di dalam sistem Islam. Sumber hukum akad mudharabah yang pertama adalah Al-Quran.
seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Sumber hukum yang kedua adalah As-Sunnah. Dari Salih bin Su'aib RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mukarada atau mudarabah, dan mencampur adukan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun dan ketentuan syariah akad mudarabah. Rukun mudarabah ada 4. Yang pertama, pelaku. Pelaku ini terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, objek mudarabah. Objek mudarabah dapat berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Yang keempat, nisbah keuntungan. Berakhirnya akad mudarabah. Akad mudarabah dapat berakhir karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, dalam hal mudarabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudarabah dapat berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, salah satu pihak mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Yang keempat, pengelola dana tidak dapat menjalankan amanahnya. Dan yang terakhir, modal sudah tidak ada. Selanjutnya kita bahas mengenai prinsip pembagian hasil usaha menurut PSAK nomor 105 paragraf 11. Dalam mudarabah, istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja, tidak termasuk kerugiannya. Sehingga untuk pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Karena apabila usaha tersebut gagal, maka kerugian tidak akan dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh si pemilik dana. Pembagian hasil usaha mudarabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudarabah. Dalam praktik, dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.